Pernahkah kalian bingung ketika kalian menggunakan TradingView? Ada banyak sekali indikator yang ditawarkan, mulai dari moving average, ATR, RSI, dan lain-lain. Sebetulnya ada satu indikator yang powerful yang belum diketahui banyak orang. Daripada lama-lama, kita akan masuk ke dalam videonya. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Sesuai pada judul video ini, saya akan menjelaskan kepada kalian indikator yang gratis digunakan pada tradingview.com ataupun website untuk melihat teknikal dari suatu aset seperti Bitcoin maupun saham yang akan membantu kalian lebih baik untuk trading. Sekarang kita menuju ke tradingview.com. Ini merupakan tampilan dari tradingview.com. Kalian dapat mengubah warna dari background TradingView dengan klik kanan, lalu kalian klik di sini color theme. Kalian dapat klik yang light ya jika lo ingin lebih terang. Tetapi saya lebih suka yang lebih gelap. Nah, berikutnya di sebelah kiri ini kita lihat ada banyak sekali indikator yang dapat kita gunakan, mulai dari garis, Fibonacci, dan lain-lain. Sekarang kita akan menggunakan yang di bagian sini, yang di antara long and short. Kita klik di sebelah kanan kecil di sini. Nah, berikutnya kita klik yang fixed range volume profile. Ini merupakan indikator yang akan kita pelajari sekarang. Sebetulnya indikator ini merupakan indikator yang berbayar ya kawan-kawan. Indikator ada di sini, ada di indicators. Berikutnya kita tinggal klik volume profile. Di sini ada fixed range volume profile, berikutnya periodic, season HD, dan juga visible. Dan jika kita coba klik di sini, sebetulnya ini berbayar ya. Tapi kita akan menggunakannya secara gratis lewat fitur yang ada di sebelah kiri sini. Nah, jika kalian sudah mengklik yang namanya fixed range volume profile, kalian tinggal klik asal dulu, kita akan men-setting untuk indikator ini. Nah, ini merupakan tampilan dari indikator fixed range volume profile. Kita dapat klik 2 kali di sini untuk mengatur beberapa pengaturan yang dapat kita adjust ya. Kita klik 2 kali di sini. Sebetulnya yang penting diatur di sini menurut saya adalah row size. Ini dapat kalian atur. Kalian misalnya mau 10 saja juga bisa. Artinya apa? Kita akan lihat ya. Jika kita setting menuju 10, kotaknya akan menjadi lebih besar-besar ya. Jadi lebih makro ataupun lebih luas. Dan jika kita setting menuju 150 seperti yang tadi, kita dapatkan di sini di mana kotak-kotaknya lebih detail dan juga lebih ke zoom gitu. Dan saya pribadi prefer untuk ke 100 hingga 150 agar lebih jelas dilihat ya. Nah, sekarang kita akan membahas sebetulnya apa arti dari volume profile ini. Nah, kita akan kembali ke awal sebelum saya menggambarkan ini. Pada saat awal kita menggunakan indikator ini, kita diminta untuk mengklik 2 titik ya. Di sini saya mulai dari sini misalnya. Saya klik di sini, klik sekali. Berikutnya saya harus memilih titik mana yang menjadi titik akhir indikator ini bekerja. Saya mengambil titik akhir yaitu di harga yang sekarang. Nah, lalu terciptalah gambar seperti ini. Artinya apa? Artinya ini merupakan gambaran volume mana yang terbesar diperdagangkan pada antara sini. Jadi yang besar ini merupakan area yang besar ataupun area yang banyak diperdagangkan oleh orang. Jadi intinya jika orang sudah masuk ke area ini, artinya ada banyak trader yang mulai beraktivitas pada area ini. Sesimpel itu saja kawan-kawan, tetapi sangat powerful sekali untuk kita melihat support dan juga resisten pada suatu teknikal. Nah, dan area yang berwarna merah ini merupakan satu volume yang betul-betul paling besar yang diminati oleh banyak orang. Artinya apa? Artinya pada harga segini, ada banyak sekali trader yang mulai mengambil suatu aksi ya. Ataupun ada volume yang besar yang diperdagangkan di harga segini. Nah, sekarang kita akan menuju cara menggunakan indikator ini. Sebetulnya ada 3 cara yang dapat kita pakai, dan ada 3 sudut pandang yang dapat kita pakai. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara saya pribadi untuk menggunakan indikator ini. Kita akan men-zoom out chart Bitcoin. Sebetulnya indikator ini dapat digunakan dalam berbagai time frame, tetapi banyak orang yang lebih suka untuk time frame yang lebih kecil ya, seperti 1 jam hingga 4 jam, bahkan di bawah 1 jam juga banyak. Saya akan mencontohkan menggunakan indikator ini dengan chart Bitcoin dari sekitar bulan Desember 2020 hingga pada saat Juli 2021. Dan kita akan mencoba untuk menebak si resisten di sini ya. Jadi kita akan mencoba untuk menganalisanya. Tinggal klik fix volume profile. Berikutnya kalian tinggal tarik dari sini hingga sini. Dan misalnya kita akan menebak sampai mana Bitcoin akan terbang. Nah, indikator ini akan menjadi cukup membantu sekali. Karena jika kalian menggunakan teknikal biasa, kalian akan melihat di sini merupakan resisten, di sini merupakan resisten, dan di sini merupakan resistennya. Tetapi jika kita lihat dengan volume profile, ada beberapa titik yang ternyata tidak kuat volumenya. Seperti di titik sini, di titik sekitar 44.000, walaupun ini menjadi support dan harusnya menjadi resisten, tetapi ternyata tidak menjadi resisten karena apa? Karena pada volume profile tidak terlalu besar areanya. Jadi untuk tips pertama adalah kita harus mencari area ya, area di mana suatu volume mengalami kenaikan. Jika pada chart ini, kita akan memperbesar chartnya. Menurut saya terjadi volume yang besar dimulai dari sini hingga sini ya kawan-kawan, karena setelah ini volumenya jadi lebih kecil ya. Jadi pada area ini merupakan area yang memiliki volume besar. Apa artinya? Artinya adalah Bitcoin cenderung untuk sideways ataupun cenderung untuk terpantul pada titik di sini. Ini dapat kita asumsikan sebagai resisten menurut saya pribadi. Dan jika kita lihat price actionnya, betul ya kawan-kawan, ternyata di sini menjadi resisten pada Bitcoin dan Bitcoin sideways di area sini. Jadi indikator ini dapat menebak dengan cukup baik. Sama seperti pada area ini kawan-kawan, di mana Bitcoin mengalami volume
Dan juga sampai sini ya kawan-kawan. Dan ternyata betul secara teknikal Bitcoin tertahan kembali di titik sekitar 35.000 hingga 37.000 pada harga yang berikutnya. Padahal kita hanya menggunakan volume profile dari sini hingga sini ya kawan-kawan. Jadi sudah menggambarkan harga Bitcoin hingga beberapa tahun mendatang. Dimana kita mencari suatu area di mana volume itu diperdagangkan dengan sangat besar. Dan biasa area tersebut berbentuk kotak ya. Ini berbentuk kotak seperti ini. Dan ini berbentuk kotak menonjol seperti ini kawan-kawan. Nah, jikalau dia sudah menurun, tidak kita anggap sebagai volume yang besar. Nah, untuk tips berikutnya adalah kita melihat garis yang berwarna merah. Karena apa? Karena ini merupakan volume terbesar sepanjang sejarah Bitcoin dalam waktu tertentu. Jadi ada banyak orang yang menggunakan garis berwarna merah ini sebagai titik buy ataupun titik sell. Misalnya pada area sekitar sini, titik terbesar Bitcoin adalah di sekitar harga 32.856. Dan jika kita mau mencari entry Bitcoin pada saat Bitcoin terbang ke sini, dan jika Bitcoin terjun ke 32.000, merupakan titik entry yang terbaik. Mengapa? Karena secara historis ini merupakan titik merah ataupun titik yang memiliki volume terbesar bagi Bitcoin. Nah, begitu pula pada saat Bitcoin naik, ada kemungkinan orang-orang melakukan penjualan pada Bitcoin nanti di sekitar harga 32.000 hingga 33.000 untuk Bitcoin ya kawan-kawan. Itu merupakan cara kedua di mana kita melihat titik yang berwarna merah sebagai titik buy ataupun titik sell. Nah, untuk cara berikutnya adalah kita akan melihat saat harga Bitcoin mulai meninggalkan area yang kuat ya. Di sini merupakan area yang kuat ya, kita gambarkan di sini yang tadi saya jelaskan kepada kalian. Artinya apa? Artinya jikalau Bitcoin secara harga sudah meninggalkan garis di sini, ini kan termasuk meninggalkan harga ya. Kita mengambil yang namanya short. Dan jika dia sudah meninggalkan harga ini di atas, kita mengambil yang namanya long ya kawan-kawan. Di sini merupakan long. Karena apa? Karena ini merupakan momentum ya. Jika momentumnya sudah ke bawah dan meninggalkan harga yang diminati oleh banyak orang, artinya ada kecenderungan harganya untuk terus terjun ke bawah. Nah, dan cara terakhir dan juga cara yang saya sukai adalah dimana kita melihat dimana ada gap antara volume besar dan volume kecil secara drastis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini kawan-kawan. Di sini merupakan volume yang sangat kecil sekali, di sekitar 42.200. Nah, berikutnya di sini ada volume yang besar sekali di sekitar 38.000 hingga 39.000. Nah, jika ada gap yang sangat besar di sini, biasanya ini merupakan support yang sangat kuat ya kawan-kawan di 38.000 hingga 39.000. Kita akan lihat harganya di sini. Ya, ternyata titik ini menjadi titik yang sangat penting sekali untuk Bitcoin. Kita lihat kawan-kawan menjadi resisten, menjadi support, dan sekalinya break dengan retest, dia terjun dengan cukup parah ya kawan-kawan. Jadi titik tersebut merupakan titik yang sangat penting untuk Bitcoin juga. Nah, sekian saja video dari saya kawan-kawan. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.